Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Septiaka Putri dengan NIM 2100437 sebagai moderator yang akan memandu diskusi kita pada malam hari ini. Materi yang akan kami bahas di sini yaitu tentang perpustakaan sekolah. Sebelum kita memulai materi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengelolaan perpustakaan yaitu Ibu Dr. Eldani MPD dan juga Ibu Mutiara Felicita Amsal SPD IMPD. Untuk tidak memperpanjang kata-kata pembukaan, langsung saja di sini saya akan memperkenalkan tim dari kelompok 3, yaitu pertama Rahmadini dengan NIM 2101427 sebagai pemateri pertama, lalu Yunita Lasri dengan NIM 2100436 sebagai pemateri kedua, pemateri ketiga itu Sarifah Aini dengan NIM 210044135 dan saya sendiri Septiaka Putri dengan NIM 2104137 sebagai moderator pada malam hari ini. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas di sini yaitu yang pertama tentang pengertian perpustakaan, yang kedua dasar hukum perpustakaan sekolah, yang ketiga manfaat dan tujuan perpustakaan sekolah, yang keempat yaitu fungsi perpustakaan, yang kelima program kerja perpustakaan, dan yang terakhir yaitu struktur organisasi perpustakaan. Materi pertama yang akan dibawakan oleh Ramadini, kepada Ramadini dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan tentang materi tentang pengertian perpustakaan. Perpustakaan merupakan tempat menyimpan, mengolah, dan mencari informasi di mana informasi tersebut dapat berbentuk bahan bacaan tercetak seperti buku, jurnal, referensi, dan bahan pustaka tercetak lainnya, maupun bahan bacaan dalam bentuk elektronik seperti electronic book, electronic journal, dan bahan bacaan bentuk lainnya. Di dalam perpustakaan tersebut ada organisasi dan sistem yang mengatur perjalanan perpustakaan atau informasi, mulai dari pengadaan, pengolahan, hingga pelayanan dan penyajian kepada pengguna perpustakaan. Lanjut. Selanjutnya, dasar hukum perpustakaan, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, yaitu tentang perpustakaan. Kemudian ada juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketiga, ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008, tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah atau Madrasah. Dan yang terakhir, terdapat dalam Permendiknas RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah atau Madrasah. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dini yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya itu tentang manfaat dan tujuan perpustakaan yang akan dibawakan oleh Yunita Lasri. Kepada Yunita Lasri dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih moderator. Saya Yunita Lasri dengan NIM 2100436 akan menyampaikan materi mengenai manfaat dan tujuan perpustakaan. Manfaat perpustakaan sekolah, baik yang diselenggarakan di sekolah dasar maupun di sekolah menengah adalah sebagai berikut. Yang pertama, perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan siswa-siswa terhadap membaca. Yang kedua, perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, perpustakaan sekolah dapat menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya siswa-siswa mampu belajar mandiri. Yang keempat, perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca. Dan yang terakhir, perpustakaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan berbahasa. Next. Selanjutnya, tujuan perpustakaan menurut para ahli. Bafadal tahun 2009, penyelenggaraan perpustakaan sekolah bukan hanya untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan-bahan pustaka, tetapi dengan adanya penyelenggaraan perpustakaan sekolah diharapkan dapat membantu siswa dan guru menyelesaikan tugas-tugas dalam proses belajar mengajar.
Selanjutnya, menurut Yusuf dan Suhendra tahun 2007, tujuan perpustakaan yaitu sekolah tidak terlepas dari tujuan diselenggarakannya pendidikan sekolah secara keseluruhan, yaitu memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa, serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan menengah. Next. Selanjutnya ada tujuan perpustakaan sekolah secara umum. Perpustakaan tersebut dapat membantu siswa dan guru menyelesaikan berbagai tugas dalam proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, berbagai bahan pustaka yang dimiliki dapat menunjang proses belajar mengajar. Agar tujuannya tercapai, yaitu menunjang proses belajar mengajar. Maka dalam pengadaan buku pustakanya, hendaknya pengurus mempertimbangkan kurikulum sekolah dan juga kebutuhan siswa ataupun guru. Selanjutnya, tujuan perpustakaan sekolah secara khusus. Yang pertama, mengembangkan minat, kebiasaan, dan juga kemampuan membaca baik siswa maupun guru, khususnya dapat mendayagunakan budaya menulis dan membaca dalam sektor pendidikan. Yang kedua, perpustakaan sekolah menjadi wadah untuk dapat mengembangkan minat dan mencari serta mengolah dan juga memanfaatkan informasi sebaik mungkin. Yang ketiga, perpustakaan sekolah juga harus memiliki dasar-dasar yang kuat untuk membimbing dan mengiring siswa ke arah mandiri dalam belajar sehingga tidak tergantung pada teknologi modern. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yunita Lasri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi tentang fungsi perpustakaan yang akan dibacakan oleh Sarifah ini. Kepada Sarifah ini dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu akan saya sampaikan sendiri. Itu tentang fungsi perpustakaan. Yang pertama yaitu ada fungsi edukatif. Perpustakaan sekolah merupakan tempat yang memfasilitasi atau sebagai sarana yang menampung koleksi buku yang membantu para siswa. Yang kedua yaitu ada fungsi informatif. Perpustakaan sekolah harus berupaya menyediakan berbagai koleksi yang sifatnya memberikan informasi. Next. Yang ketiga yaitu ada fungsi rekreasi. Perpustakaan sekolah juga memiliki fungsi perlengkapan yakni untuk memenuhi kebutuhan warga sekolah dalam hal memenuhi kebutuhan akan hiburan intelektual, artinya selain buku pengetahuan juga harus ada berbagai buku yang bersifat menghibur. Yang keempat yaitu fungsi riset dan penelitian. Perpustakaan sekolah juga dapat menjadikan tempat mencari bahan untuk membantu lancarnya kegiatan penelitian sederhana pada jenjang sekolah. Next. Yang kelima itu, yang materi selanjutnya itu program kerja perpustakaan. Yang pertama ada menyediakan bahan bacaan secara berkala. Yang kedua itu melengkapi fasilitas perpustakaan. Yang ketiga mengolah dan mengorganisasi bahan pustaka dengan sistem yang memudahkan. Yang keempat yaitu ada entry data anggota perpustakaan, inventaris, dan proses administrasi. Yang kelima yaitu ada membuat proposal permintaan buku atau majalah kepada lembaga, instansi, atau penerbit tertentu. Yang keenam yaitu mengadakan kegiatan berupa lomba penulisan puisi, lomba menulis esai, lomba menulis karya ilmiah remaja, storytelling, dan lain sebagainya. Next. Sampai di sinilah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sarifah ini yang telah menyampaikan materinya. Materi terakhir yang akan saya bawakan sendiri yaitu tentang struktur organisasi perpustakaan. Nah, yang pertama yaitu dari struktur organisasi perpustakaan itu ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah bertugas memberikan arahan, bimbingan, dan pengawasan kepada kepala perpustakaan. Dan selanjutnya itu ada kepala perpustakaan, yang dimana kepala perpustakaan bertugas melakukan perencanaan, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan atau kontrol terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan. Lalu selanjutnya itu ada administrasi, yang dimana bagian administrasi perpustakaan bertanggung jawab kepada kepala perpustakaan. Selanjutnya itu ada teknis perpustakaan, yang dimana bagian ini bertanggung jawab kepada kepala perpustakaan. Lalu selanjutnya itu ada layanan perpustakaan, yang dimana bertanggung jawab kepada kepala perpustakaan.
Sekian penyampaian materi dari kami, kelompok 1. Nah, untuk sesi kritik dan saran, terus penambahan materi dan sesi tanya jawab akan kami buka di e-learning. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, penambahan materi, dan juga tanya jawab, kami buka sesinya di e-learning. Sekian penyampaian materi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh.